kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 13. Demikian tertulis, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedalam apapun luka yang orang lain torehkan, maka tugas orang percaya adalah bersabar dan mengampuninya. Pengampunan itu terjadi dengan pemahaman dan penerimaan atas pengampunan Tuhan. Sama seperti Tuhan yang mengampuni, demikianlah orang percaya juga mengampuni. Sebagai orang percaya, kita tidak berhak membalas perbuatan orang-orang yang berlaku jahat terhadap kita. Roma 12 ayat 9 mengatakan, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut, pembalasan firman Tuhan. Kalau begitu Bapak, Ibu, saudara-saudari, pengampunan yang bagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Pengampunan yang Tuhan kehendaki adalah pengampunan yang tiada batasnya, yang keluar dari hati yang tulus, tidak pamrih, tidak tergantung kondisi dan situasi, tidak terbatas oleh agama, suku, ras, dan apapun juga. Mengapa? Karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu dengan cuma-cuma di dalam Kristus Yesus. Bahkan pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau Tuhan saja tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita, masakan kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain dan terus mengungkit-ungkit dan menyimpannya dalam hati? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua pasti sangat familiar dengan ayat ini yang mengatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana faktanya? Sudahkah kita menghayati perkataan Tuhan Yesus tersebut? Mengapa kita masih sulit mengampuni orang lain? Padahal jelas dikatakan bahwa kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, ada konsekuensi yang harus kita tanggung, yaitu Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan kita. Maka sekarang keputusan dan pilihan ada di tangan kita masing-masing. John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat, pernah mengatakan, ampunilah musuh-musuhmu, tetapi jangan lupakan nama mereka. Musuh-musuh yang dimaksud adalah orang-orang yang menyakiti, namun kita harus mengampuni dan tetap mengingatnya sebagai teman, bukan melupakan mereka. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu mengampuni orang lain tanpa batas dan ketulusan. Kekuatan untuk melepaskan pengampunan itu hanya berasal dari Roh Kudus. Dialah yang memberi kesanggupan kepada kita. Dalam hal mengampuni orang lain, dari pihak kita hanya diperlukan kemauan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, masihkah kita mengeraskan hati untuk tidak mengampuni orang lain? Rasul Paulus menasihati dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, yang telah mengingatkan kami bahwa pengampunan-Mu telah nyata di dalam hidup kami melalui anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Karena itu ajarlah kami untuk mengejawantahkan pengampunan-Mu terhadap sesama kami yang membenci bahkan menyakiti hati kami. Buanglah dari pikiran dan hati kami rasa dendam, iri hati, kepedihan, dan kebencian, agar hanya kasih dan cinta-Mu yang bersemayam di dalam hati kami. Ajarlah kami untuk ramah terhadap sesama kami, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebab Engkau di dalam Yesus Kristus telah menunjukkan kasih yang sejati itu, yang mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengarlah doa permohonan kami. Amin.